يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم خلق من ألوذ به سواك عند بذل الحديث الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد السيد القولين يا الثقلين والبلغين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مغتمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man du'iya fa'ajab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatilah hadatin Nabi Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala niyan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Wa ala niyan Allah yubarik jama' masjid jami'al maghfirah marzuqan muwaffaqan lil khairat al mabrur bi barakati muallifi hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali ada di antara keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, biniyati syifa ajilan kamilan lil amrad zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silahkan Ustaz Abu Harir dibaca. Hadis ke-41 yang ada buku di halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukramun. Rawahul Baihaqi an Umar. Hadis ke-42. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabballahu ta'ala abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis ke-43. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa akhaffukum badanan. Rawahul Dailami an Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Baru saja kita dengar beberapa hadis yang pernah keluar dari lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar ulang dari Ustaz Abu Harir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kata Nabi, ahabbu buyutikum ilallah baitun fihi yatimun mukramun. Rumah tempat tinggal yang paling dicintai oleh Allah, rumah yang di dalamnya terdapat ada anak yatim. Tidak sekedar ada, tapi mukramun, itu anak dimuliakan, diberikan kehidupan, diberikan kenikmatan. Mukramun, dimuliakan. Bahkan ada salah satu rumah keberadaan yatim, dibanding anak kandungnya sendiri, ada orang yang merawatnya, dia lebih dimuliakan. Mungkin dia mempelajari apa yang subuh ini, pagi ini kita baca. Kata Nabi, luqmatun fi batnil ja'i'i khairun min bina'i alfi jami'in. Luqmatun, satu suap, fi batnil ja'i'i, kita berikan kepada orang yang lapar. Khairun, lebih baik, min bina'i, daripada kita membangun, alfi jami'in, 1000 masjid jami'. Ya Allah, kalau 1000 masjid jami berapa duit itu? Itu nilai kemuliaan yang Allah beri kepada seseorang yang memuliakan keberadaan anak yatim.
Apalagi ini bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rajabun syahrullah. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ulama berkata Rajabun sayyidul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan ampunan. Maka bulan ini kita disuruh memperbanyak baca istighfar. Ikuti saya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Di bulan ini kita banyak sayyidul istighfar. Ulama mengatakan Rajab itu bulan menanam kebaikan, baca istighfar, memperbanyak sedekah di bulan Rajab. Orang Betawi menyebutnya bulan Rejab. Rajab, Rejab, udah biarin. Emang dari dulu dia dengernya begitu. Bulan apa lo ngawinin? Rejab. Bulan memperbanyak sedekah. Dalam setahun ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun Ithna asyara syahra, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan hurum. Hurum itu mulia, Masjidil Haram. Masjid termulia di dunia, Masjidil Haram. Sekali sembahyang sama dengan kita sholat di Al-Mabrur 100.000. Ya Allah. Maka Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Di dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud Arba'atun hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 berdekatan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi Rajab agak sedikit jauh. Masing-masing bulan dalam setahun itu dikenalkan ada dengan kejadian di luar akal, di luar nalar manusia. Kita biasa ngelihat sapi kakinya berapa? 4.
Kita lihat ada sapi kakinya 5. Spontan lisan mengeluarkan ucapan subhanallah. Di luar nalar akal manusia. Begitu juga bulan Rajab terkenal karena ada peristiwa di luar akal manusia. Isra dan Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa biasa ditempuh dengan kendaraan onta 6 bulan. Tapi kejadian itu di luar nalar akal manusia cuma 2 jam. Makanya Nabi pulang Isra Mi'raj, cerita pertama dengan sahabat yang bernama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, jangankan 7 lapis langit Muhammad, 70 lapis. Kalau engkau yang cerita, aku mah percaya aja. Kenapa Abu Bakar percaya aja? Karena Nabi kalau ngomong, kalau bicara, bukan pakai hawa nafsu, pakai bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi kalau ngomong itu tidak pakai hawa nafsu. In huwa, kecuali dia kalau ngomong itu wahyu yuha, atas bimbingan wahyu Allah. Dengan sebab itu Abu Bakar percaya Allah melalui nabinya, melalui rasulnya kepada hambanya. Abu Bakar percaya dengan pesuruh Allah dengan Rasulullah, maka diberi gelar oleh Nabi As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar. Ini ada Bilal sholat raweh, mungkin kagak ngaji kali itu Bilal. Khalifatul Rasulillah Abu Bakar bin Siddiq. Kagak ngaji itu Bilal. Jadi As-Siddiq itu gelar. Nama bapaknya Abi Kuhafah. Kalau yang lain disebut nama orang tuanya. Umar ibnul Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau Abu Bakar, nama orang tuanya jarang kesebut. Yang disebut gelarnya As-Siddiq. Banyak yang dijumpai dalam perjalanan Isra Mi'raj. Lailatun usriya bi ilas sama. Pada malam aku di Isra dan di Mi'rajkan. Urido alayyal jinan, diperlihatkan oleh Allah kepadaku al-jinan, beberapa sorga. Piha anharun, di dalam sorga-sorga itu tidak diperlihatkan semua. Sorga ada 8. Sorga ada 8. Piha anharun, di antara beberapa sorga yang diperlihatkan Nabi lihat di dalam sorga itu ada sungai. Yang pertama, mimma'in ghairi asin, ada sungai yang airnya itu nggak pernah keruh, nggak pernah butek. Kita di rumah suka punya akuarium. Dari zaman dulu tuh akuarium. Ikan yang terkenal waktu itu ikan betok apa yang jenong? Hah? Lohan.
Allah Ta'ala kasih rezeki hambanya melalui ciptaannya yang namanya ikan lohan. Padahal lohan itu perkawinan antara mujair dan betok. Dinamain lohan dengan tampilan warna-warni. Seketika terhipnotis warga lihat ikan itu, demen semua. Semua rumah pada beli akuarium miara ikan lohan. Sebulan aja itu akuarium enggak dikuras. Sedain butek apa kagak? Butek. Diempanin sebulan enggak dikuras, butek. Ini di sorga ada sungai mimma'in ghairi asin yang airnya enggak pernah butek. Siapa itu yang nguras? Satu. Kemudian Nabi lihat ada lagi sungai min labanin. Itu sungai isinya susu. Ada lagi wa asalin. Yang ketiga sungai isinya madu. Madu manis apa pahit? Madu Sumbawa, madu Yaman, madu Kalimantan, madu Babelan. Ada nggak madu Babelan? Madu Tile ada. Ustaz Tile jual madu, namanya madu Tile. Yang keempat, min khamrah ladzatin lisyaribin. 4 sungai di dalam sorga itu semua keluarnya itu isi sungai dari tiang-tiang. Di sorga ada juga tiang. Yang keluarnya air enggak pernah keruh itu keluar dari bacaan yahruju min bismi. Itu sungai yang gak pernah butek keluar dari awal bacaan bismillah. Dia keluar dari bismi. Kalau yang kedua yang min labanin, yang isinya susu, dari kalimat lafzul jalalah Allah. Bismillah. Kalimat Allah dalam basmalah dilihat Nabi, keluar itu sorga yang sungainya terdiri dari susu. Itu dari kalimat Allah. Yang ketiga min asalin, yang dari madu. Keluar mata airnya itu dari huruf Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Min khamrin ladzatin lisyaribin. Yang keempat sungai yang isinya arak. Ladzatin, lezat. Lisyaribin, untuk diminum. Di dunia khamr haram, di sorga halal. Semuanya keluar dari Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asqainahu, maka Nabi minum tuh dari 4 sungai. Maka Nabi berkata, man qara'a bismillahirrahmanirrahim fahuwa khalisun. Siapa yang baca bismillah, dia bacanya ikhlas. Fa'asqainahu, maka Allah Ta'ala nanti bakal minumin itu orang dari sungai-sungai tersebut. Pak Ustadz, apa kagak kekenyangan? 4 sungai diminum, di sono nggak ada rasa kenyang. Rasanya pengen aja.
Bagaimana kagak pengen? Bidadari 9, semuanya 19 tahun. Pak Ustadz apa kagak lemes? Enggak ada lemes di sorga. Gagah aja. Kalau makan banyak apa kagak pengen berak? Enggak ada toilet di sorga. Sorga tempat kenikmatan. Yang di dunia kalau makan kenyang, di sono nggak ada kenyang-kenyangnya. Di dunia kita minum kebanyakan, perut suka, di sono nggak ada kembung. Di sorga tempat kenikmatan. Innal abrara lafi naim. Orang-orang baik Allah tempatkan di sorga jannatun naim. Sorga banyak, ada Jannatun Naim, ada sorga Firdaus, ada sorga Aden, Jannatu Adenin. Masing-masing penghuni sorga itu punya ciri. Walladzina sabaru bettigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar jannatu adnin. Itu ciri penghuni surga Aden. Pertama, walladzina sabaru. Orang-orang yang waktu hidup di dunia sabar. Sabarnya itu ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabarnya dilandasi semata-mata karena Allah. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Idza ahabballahul abda ibtalahu. Allah jika mencintai hambanya itu diuji. Saat diuji sabar. Saat sakit sabar. Ya Allah, gua sehat lama 6 bulan gua gak sakit-sakit. Ini baru 3 hari, ya Allah, sabar. Biasanya sakit mah 3 hari kayak 7 minggu. Apalagi kalau celentang aja. Janji dah ya Allah. Kalau baik saya nggak pulang-pulang dah di masjid. Mau ngapain nggak pulang-pulang? Emang kadang kalau lagi kepepet lupa tuh janji sampai sedemikian rupa. Nabi Adam itu nungguin tobatnya diterima 450 tahun sampai janji, ya Allah, kalau tobat saya kau terima, dosa dan kesalahan saya kau ampuni, maka saya akan potong sebagian anggota tubuh saya. Nabi Adam nazar tuh, kalau tobatnya diterima dia mau potong sebagian anggota tubuhnya. Begitu tobatnya diterima, nazarnya ditagih sama Jibril. Dam, ini boleh manggil Jibril dam-dam aja, kita mah nggak boleh. Emangnya damiri. Dam, dulu kau pernah janji jika tobatmu diterima, kau bakal potong sebagian anggota tubuhmu. Maka itulah sejarah historis. Hitan manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Karena dia janji mau potong, akhirnya hitan. Nggak ada yang megangin. Kalau kita kan di sini dipegangin, yang nyunatin Haji Burhan. Sini apa sini Haji Burhan? Sini ya. Pakai motor Yamaha warna merah marun. Yang spionnya tiangnya rada tinggi tuh. Di belakang ada rangsel warna coklat. Buat berkat nasi kuning sama lele bangking.
Dulu bandeng daging belum. Sunat juga bayarnya masih 15 perak apa waktu itu. Duit masih susah. Sampai tuh Haji Burhan kemana-mana. Ada juga di Duren Sawit tuh deket Guru Singa, deket Warung Banci, namanya Haji Gundam. Cuman dia operasionalnya enggak luas, enggak jauh. Sekitar Duren Sawit Pondok Kelapa aja. Sebab dia bolehan nyunatinnya, geleberannya ketebelan. Jadi kalau Haji Burhan cakep kayak topi Mesir. Ya, gulungannya bagus begitu. Kalau pakai peci giniannya. Kalau Haji Gundam tebel, jadi kalau baik nggak kuat ngangkat. Tapi perempuan yang udah 2 kali kawin demenan bolehan Haji Gundam. Udah jangan diterusin. Jadi pada pengen pulang tuh. Jadi bulan Rajab, bulan istighfar, bulan memperbanyak sedekah. Sehari kita baca minimal Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Mau baca pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh. Sehari jangan kurang dari 70. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabballahu ta'ala abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Yang Allah subhanahu wa ta'ala paling suka, paling demen abdan, seorang hamba, samhan idza ba'a, kalau belanja itu gampang, kagak rewel. Nawarnya ini berapa bang? Sapi. Ini yang beratnya sekian. Ini 19 juta. Udah ada 7 juta? 19 juta nanya 7 juta. Hamba yang paling Allah Ta'ala suka, yang paling Allah Ta'ala demen, kalau dia belanja enggak membuat orang lain jadi susah. Tapi dalam urusan hewan kurban beda dengan barang-barang yang lain. Karena proses tawar-menawar itu nilainya menjadi pahala. Jadi kalau kita nawar lama, itu yang keluar omongan kita pahala tasbih, pahala berzikir, semuanya pahala. Kalau itu pedagangnya ngerti, 19 juta ditawar 7 juta, dia girang. Alhamdulillah. Saya terima kasih ditawar daripada kagak. Itu omongan begitu aja keluarnya pahala. Karena pedagangnya ngerti, pembelinya juga ngerti. Nggak bakalan dikasih lah 19 juta nawar 7. Kalau 17,5, kalau 18 masih yang dekat-dekat dengan harga mungkin dikasih. Ini seorang hamba yang disukai oleh Allah apabila dia membeli tidak menyusahkan penjual. Wasamhan idzashtara. Begitu juga bikin mudah, bikin gampang saat ia menjual, saat ia membeli. Wasamhan idza qada.
Begitu juga bikin mudah membayar utang. Kalau dia punya utang, enggak nyusahin yang ngutangin. Ya Allah, gua butuh biaya hari ini 2 juta. Enggak sampai besok gua ganti. Baru 2 jam udah dia ganti. Itu orang yang punya utang tidak menyulitkan, tidak menyusahkan orang yang ngutangin. Memang kadang kalau utang itu bayarnya rada lama. Itu yang Nabi nggak suka. Maka hamba yang paling Allah Ta'ala senang, Allah Ta'ala paling suka, kalau dia punya utang sama orang tidak menyusahkan orang yang memberi utang, gampang bayarnya. Wasamhan idzak tado, dan gampang kalau ditagih. Ya Allah, dari kemarin gue tungguin lu, padahal mah kagak, girang-girangin aja. Dari kemarin gue tungguin, udah gue siapin dari kemarin duitnya. Lu datang ke sini, alhamdulillah. Cuman duitnya dipakai dulu sama istri gue. Tungguin ya. Istri gue karena baru boleh jalan, kemarin masih COVID, nggak boleh ke Tamrin City, nggak boleh ke Tenabang. Sekarang udah mulai boleh. Jadi duit yang buat bayar utang sama lu dipakai dulu, tungguin ya, tungguin. Itu yang diutangin lagi baik, ya Allah. Iya dah, biarin kalau dipakai dulu. Ntar dah sore gue kesini lagi. Begitu sore dia datang, rumahnya digembok. Lah, kemana ini? Janjinya sore. Datang lagi malam. Tadi sore gue udah kesini, cuman pintu rumah lu gembok. Gue jemput bini gue di Tamrin City. Sekarang bini lu udah pulang. Alhamdulillah. No, lo lihat belanjaannya no di atas meja. Duit lu yang harusnya buat bayar utang dibelanjain semua. Besok dah ya, bini gue dagang dulu. Ntar dagangannya habis gue bayar dah utang. Ngomongnya enak. Yang diutangin juga jadi enak juga. Sama-sama memberikan rasa nyaman. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabbukum ilallah aqallukum tu'ma wa akhaffukum badana. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala paling demen sama hambanya itu aqallukum tu'ma, yang kalau makan sebelum datangnya lapar, berhenti makan sebelum kenyang, yang makannya sedikit. Emang apa makan sedikit sama makan banyak? Bu, ibu rasain makan dikit sama makan banyak beda nggak? Beda. Kalau makan banyak, apabila perut ini penuh dengan terisi makanan, itu mata jadi kecil. Ngantuk. Ya kalau saya ngomong ngantuk kan kagak enak. Mata kecil aja dah. Aturan sholat duha, biasa duha, karena nyarap nasi goreng yang pakai daun mengkudu, putih, nggak pakai ditampiin, nggak ada batu halusnya tuh beras. Lebih baik dibanding beras Cianjur, rojo lele A3 cap mangkok. Ada yang 185.000,
Ada yang 370, ada yang 542.000. Beda-beda kiloannya soalnya. Pak Ustadz tahu semua harganya, gue dagang beras. Biasa sepiring nyarap karena keenakan nambah. Perut ini penuh sama makanan, mata jadi kecil. Dia punya pemikiran itu jadi nggak berkembang. Itu pengaruh makan banyak. Peluang untuk berzikir, peluang untuk beribadah jadi kecil. Maka kata Nabi, ahabbukum ilallah aqallukum tu'ma. Hamba Allah yang dicintai, yang makannya sedikit, ibadahnya banyak, zikirnya banyak. Wa akhaffukum badana, dan yang badannya itu ringan. Kalau banyak makan badan berat. Coba Dani besok Ramadan. Begitu kita buka, semua yang ada di atas meja kita makan. Ntar dulu apa, jangan dulu-duluin aja. Iya, orang udah pinter, udah tahu dia tuh. Pengalaman. Apa aja dimakan. Lontong sama bakwan toge 3. Sambelnya sambal kacang. Ya Allah. Emang lontong bakwan toge tampil di bulan Ramadan itu punya daya tarik tersendiri. Yang gak biasa jualan, jualan. Itu orang sore macet di jalanan cuman mau nyari lontong doang sama bakwan toge. Tapi begitu masuk maghrib, macet, udah aja terurai. Udah aja lancar. Itu tukang lontong di pinggir jalan habis. Siapa itu yang beli? Itu Ramadan. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan nyiram tanaman, bulan Ramadan bulan panen tanaman. Kalau kagak nanam, apaan yang mau disiram? Kalau nggak disiram, apaan yang mau dipanen? Maka Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram merawat tanaman, Ramadan panen. Makanya Ramadan itu rezeki. Ibu rumah tangga gampang aja, suami ngasih uang belanja sehari enak aja 2 juta. Nggak buat sebulan gitu. Ya Allah. Padahal dikasih uang belanja sama dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Tapi begitu Ramadan ada semua tuh. Asinan ada. Yang pakai lengkiok tuh. Kolak ada. Lauk buat makan, buat sahur udah disiapin. Itu rezeki. Di atas medan menjelang maghrib, ya Allah. 5:30 kita udah liatin. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita baca sambil liatin. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, ya Azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Mulut baca, hati nyusun. Yang pertama gue makan yang mana nih? Tuh. Mulut baca, hati udah nyusun program. Menu apa pertama nih? Salat maghrib, makan lagi. Ibu-ibu pintar.
Dia habis maghrib langsung ke masjid gelar sujadah. Habis gelar pulang lagi. Ngetek tempat aja dulu. Jangan sampai ketempatan sama orang lain. Itu di Klender begitu, tahu di Keranji. Di Klender begitu pada ngetek tempat dulu, pulang lagi nyuci piring. Balik isya udah ada sujadahnya, udah digelar. Maka kalau badan ini ringan, gerakan ibadah itu nyaman. Tapi jika perut terisi sama makanan, gerakan dalam beribadah itu yang kadang memberatkan. Imamnya udah baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka, dia baru bangun. Allahu Akbar. Abtar sama akbar bareng. Kata yang belakang, lu kok terawih begitu? Udah ditanggung sama imam. Kagak sempurna, kenapa? Badannya berat, pengaruh penuhnya makanan. Jadi gerakan ibadah itu ada hambatan, pengaruh makanan. Maka disuruhnya buka itu yang ringan, korma 3. Kenapa korma? Karena korma punya gizi yang cepat menyatu dengan badan setelah lama tidak terkena asupan makanan. Itu korma. Makanya disunatkan buka pakai korma, bukan pakai lontong. Orang Betawi mah kagak aci. Biasa buka pakai nasi, pakai korma doang. Begitu sholat juga kagak khusyuk, ntar gue nyendok banyakan. Jadi korma itu punya gizi yang cepat menyatu dengan tubuh ini setelah beberapa jam tidak terkena asupan makanan. Maka jadi sunnah buka pakai korma. Kalau tidak terbiasa dengan korma, yang manis-manis. Kalau korma 3 manis, kita pakai makanan orang Keranji biasanya gemplong, ya 3. Kan manis. Cuman gemplong sini kan gede-gede. Teh manis, pokoknya kue yang manis-manis. Kue apem putih, gula cair, boleh manis. Kalau rambutan jangan batuk. Begitu buka pakai rambutan, tugas imam lagi. Ya, Allah ngekel aja. Allahu Akbar, kata makmum di belakang. Iya, gue pindah. Pindah nyari masjid lain. Karena imamnya bacanya lambat, batuk. Tuh. Maka jika terisi penuh perut dengan makanan, badan menjadi berat, ibadah juga jadi kagak enak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba li thalathin, cintai Arab itu karena 3. Li anni arabiyun, karena aku orang Arab. Ini ada orang gedeg aja sama orang Arab. Sampai orang Arab dibilang datang ke sini membawa agama penjajah. Ya Allah. Ada Habib datang dari luar negeri ke sini, begitu sambutan luar biasa, dia iri, dicium tangannya bulak-balik. Kata yang iri padahal dia diaman guru ibtidaiyah. Saking keselnya sama Arab, ada orang sampai ngomong begitu. Sementara kata Nabi, cintai Arab itu karena 3. 1, li'anni arabiyun, kata Nabi, karena aku ini orang Arab. Wal Qur'anu arabiyun, Quran juga berbahasa Arab. Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab, bacalah Al-Quran seperti gaya orang Arab baca.
Makanya ada Qori Abdul Basit, Abdus Somad, ada Mustafa Ismail, ada Syekh Antor, ada Mustafa Ghalwas, ada Syekh Ramadan. Kata Nabi, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Orang saking keselnya nih sama sabda Nabi itu, bacalah Al-Quran dengan gaya Arab. Sampai dia ganti baca Quran sampai gaya. Itu tuh yang pakai belangkon apa tuh? Ya Allah, subhanalladzi asra. Ya Allah. Agak berkah yang begitu. Ini orang tuh dengan cara apa aja supaya jauh tuh dari syariat Islam. Wal Qur'anu Arabiyyun, karena kitab suci Al-Quran juga berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati fil jannati Arabiyyun, dan pembicaraan ahli sorga itu di dalam sorga satu sama lain ketemu ngomongnya bahasa Arab. Lah, waktu di Keranji kan kagak bisa. Di sorga tahu-tahu bisa aja udah. Kayak nganten baru tahu-tahu bisa aja. Emang pakai dipelajarin dulu sebelumnya? Kagak. Tahu-tahu bisa aja. Malah ada yang langsung bunting. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihtarisu minan nasi bisu izzon. Ihtarisu, peliharalah dirimu kepada manusia supaya tidak punya sifat buruk sangka, suuzzon. Disuruh oleh Nabi kita supaya memelihara, jangan sampai punya sifat sama orang buruk sangka. Ini 6 bulan sekali ganti mobil. Wah, ini dia dari mana ini 6 bulan sekali ganti mobil. Gua lihat ntar di belakang rumahnya siapa tahu ada yang nongkrong. Ini dia ngapa ini dagang kok laku banget. Gua lihat ntar di balik gerobaknya ada apanya ya. Seuzon, gak boleh. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Gak ada makhluk Allah lahir ke dunia lapar. Semuanya rezekinya udah disiapin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk Allah di dunia ini yang lahir dalam keadaan lapar. Rezekinya udah disiapin. Cuman porsinya beda-beda. Kalau harimau sebagai binatang buas, di hutan itu namanya binatang buas, makanannya juga kambing. Dikejar-kejar tuh kijang sama binatang buas, sama harimau. Sementara kambing rezekinya rumput, daun-daunan. Ada kambing makan kambing? Enggak ada, bukan rezeki dia. Ada lagi semut, makhluk Allah yang kecil. Rezekinya itu kue bolu. Waktu ibu kondangan berkat kue bolu. Jatuh. Itu jatuhnya kue bolu rezeki buat makhluk Allah yang namanya semut.
Makanya nggak ada tuh kebo makan kue bolu. Ada kebo makan kue bolu. Bukan rezeki kerbo. Kecuali zaman dulu. Zaman belum diaspal jalanan. Itu penjual lemari ke pasar Klender. Dalamnya itu mendem ban gerobak setengah ban. Itu sapi, itu kuda, makanannya kue abug. Kue abug, kue unti, kue sumping. Kadang dikasih daun-daunnya, kulit-kulitnya dimakan. Ada binatang-binatang yang makannya seperti itu. Jadi porsi rezeki beda-beda. Jangan suuzon terhadap sesama. Jika yang lain rezekinya lebih besar dari kita. Karena dia sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Sattar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan begitu banyak ilmunya pada pagi hari ini, insyaallah kita semakin mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini. Hadirin jamaah Allah, untuk pengajian yang malam nanti jatuh pada tanggal kita doakan untuk kita juga semua Allah panjangkan umur kita.